orang yang beriman, Yahudi, Paseban, Nasrani, Majusi, mana yang selamat? Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan siapa yang selamat di antara mereka nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Bukan kamu yang menentukan neraka. Memangnya kamu Tuhan? Oke? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video ini yang akan dibahas oleh Bapak Buya Syakur Yassin. Tidak ada yang tidak kenal beliau. Bagaimana pengupasan beliau begitu sederhana, tetapi sangat tajam, saudara ya. Sangat sederhana tetapi sangat tajam. Tetapi saudaraku, oleh orang-orang tertentu banyak sekali tidak menerima dan tidak bisa mendengar, tidak sanggup mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yassin. Padahal penyampaian Bapak Buya Syakur Yassin itu bukan omong doang. Itu ada datanya, ada ayatnya, ada dalilnya, ada hadisnya. Cuma penyampaian beliau itu sangat kritis. Kalau kita tidak sanggup berpikir dan kita tidak mau berpikir, ya pasti kita akan menganggap yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yassin itu adalah sesat. Nah, inilah yang terjadi dari kalangan saudara-saudara kita di seberang. Mereka tidak siap menerima penyampaian daripada Bapak Buya Syakur Yassin, sehingga sangat banyak sekali di antara mereka yang menyesat-nyesatkan Bapak Buya Syakur Yassin. Bahkan saudaraku, tidak cukup di situ. Ada sekelompok orang yang ingin melaporkan Bapak Buya Syakur Yassin dengan alasan penistaan agama. Padahal sekali lagi, apa yang beliau sampaikan itu ada datanya, ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, tetapi tidak bisa mereka terima, saudara. Apa yang mereka tidak bisa terima terhadap penyampaian Bapak Buya Syakur Yassin? Seharusnya ketika beliau mendengar, ya, orang-orang mendengar hal baru yang mereka dengar dari Bapak Buya Syakur Yassin, itu mereka dengar baik-baik dulu, mereka teliti dulu, mereka pelajari dulu. Kalau toh nantinya mereka mendapatkan satu kesalahan yang fatal, ya mereka datangi Bapak Buya Syakur Yassin. Bapak Buya Syakur Yassin punya pesantren, punya sekolah juga. Datang ke pesantren beliau, dialog dengan beliau, luruskan pemahaman Bapak Buya Syakur Yassin yang salah. Jangan hanya kowar-kowar di media sosial, kowar-kowar di YouTube menghina Bapak Buya Syakur Yassin. Beliau seorang ulama, beliau punya pengetahuan yang tinggi, dan juga beliau punya adab budi pekerti, akhlak yang sangat mulia. Dan tidak gampang beliau itu menjustice seseorang. Menghina iman orang lain beliau tidak mau, menghina agama orang lain beliau tidak mau, menghina ajaran orang lain itu beliau benar-benar tidak mau. Tetapi oleh orang-orang yang tidak mau belajar, menganggap Bapak Buya Syakur Yassin ini adalah sesat. Bahkan ada orang yang beranggapan bahwa Bapak Buya Syakur Yassin adalah penistaan agama dan menyebarkan berita hoak, menyebarkan berita burung. Padahal penyampaian beliau itu begitu detail, semua ada data, bukan sekedar omong kosong. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memang berat sekali ketika kebenaran itu disampaikan. Maka saya pernah diajarkan oleh ustadz kami waktu saya di pesantren, Bapak Ibu, qulil haqqa walau kana murran. Artinya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Sekalipun itu pahit, kita harus mengatakan yang benar. Kalau kata Alkitab, back to Bible, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebih daripada itu berasal dari si jahat. Ada orang terima atau tidak ada orang terima. Kita tetap katakan bila itu ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Ada orang tersinggung ataupun tidak ada orang yang tersinggung, kita tetap harus mengatakan yang benar kalau memang itu benar. Apalagi yang kita sampaikan, yang kita beritakan, yang kita ceritakan itu berdasarkan apa yang tertulis. Bukan berdasarkan kita menyampaikan segala sesuatu berdasarkan kata si A, berdasarkan kata si B didengar dari si C didengar dari si D, si D didengar dari si E. Tidak seperti itu. Ini yang patut dicurigai, patut dipertanyakan. Nah, tetapi bila satu kebenaran yang berasal dari Tuhan, itu tidak perlu lagi kita dengar dari si A, dari si B, dari si C, dari si E, dari si F, dari si G, dari si H, dari si I, si J, K, K, bla bla bla. Tidak perlu.
Karena sumbernya jelas berasal dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan para pencinta Injil Habaget, kulil haqqa walau kana muran, katakanlah yang benar sekalipun itu pahit, dicemooh, dihina, dicaci maki. Kalau memang itu satu kebenaran, kita harus ceritakan kebenaran, kita harus sampaikan kebenaran. Sekalipun ketika kita menyampaikan kebenaran, kita terancam, saudaraku, tetapi kebenaran itu harus kita sampaikan, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, sebelum kita menonton sebuah cuplikan video yang dibahas oleh Bapak Buya Syakur Yasin, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung pelayanan Habaget, di mana saya malam ini masih berada di daerah Cirebon, saudaraku, dan besok siang saya baru kembali ke Jakarta. Saya mengucapkan syukur, berterima kasih atas support saudara, dukungan saudara, dan berkat-berkat yang saudara kirimkan kepada kami di saat kami melayani jemaat Tuhan dan memberitakan Injil serta doa keliling di daerah Cirebon ini, Bapak Ibu. Yang kami lakukan di daerah Cirebon adalah yang pertama sekali mengajarkan Islamologi yang paling sederhana, sehingga orang yang mendengar mudah memahami, mudah mengerti, dan mudah mereka praktekkan di lapangan. Nah, ini yang kita ajarkan, saudaraku. Yang selanjutnya adalah kita membina petobat baru serta mensupport petobat baru, dan kita juga melakukan terus follow up petobat-petobat baru sehingga mereka bisa menjadi penuai di akhir zaman. Mereka bisa menjadi penginjil, Bapak Ibu. Jadi berkat itu kita pergunakan untuk seminar, penginjilan, dan ada lebih berkat, Bapak Ibu, sekitar 5 juta. Kita berbagi berkat tersebut dengan 2 orang teman. Dan 2 minggu berikutnya rencana kami akan berangkat ke Cilacap. Dukung dalam doa, Bapak Ibu, dan bawa dalam doa syafaat saudara semuanya, agar pelayanan yang akan kita kerjakan benar-benar membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, saatnya kita sekarang menyaksikan bagaimana pembahasan daripada Bapak Buya Syakur Yasin. Man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu. Siapa yang paling baik agamanya dibanding dengan orang yang berserah diri wajahnya, ya, lillahi kepada Allah, wa muhsinun, berserah diri dan dia berbuat baik, wa taba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti millat Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah sudah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua adalah milik Allah. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, Allah sangat meliputi segala apapun di dunia ini. Nah, di sini yang perlu saya ingatkan, mereka itu yang masuk surga itu man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Agama mana yang paling baik? Agama yang berserah diri lalu berbuat baik. Jadi artinya di sini ada sedikit penafsiran yang perlu diluruskan sekali. Saya sudah pernah konfirmasi dengan konfirmasi dengan Pak Quraisy itu juga. Saya katakan, ini kan di banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa nanti pada akhirnya mah semua agama ini kan buatan Tuhan semuanya. Apa ada di dunia bukan buatan Tuhan? Ada nggak sesuatu yang terjadi tidak dibuat Tuhan? Ada kan? Nasrani siapa bikin? Yahudi yang bikin. Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, Kejawen, Abangan, semuanya buatan Tuhan kok. Kenapa dibuat begitu? Ya sengaja biar rame. Namanya nggak boleh. Nah, lalu pada akhirnya nanti bagaimana? Yang selamat siapa? Allah mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara wal majus wal ladzina asyraku
orang yang beriman, Yahudi, Paseban, Nasrani, Majusi, orang-orang yang menyembah berhala. Mana yang selamat? Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan siapa yang selamat di antara mereka nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Bukan kamu yang menentukan neraka. Memangnya kamu Tuhan? Oke? Allah sengaja bikin umat berbeda-beda. Wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Bikin berbagai macam suku, berbagai macam agama untuk bekerja sama, silakan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Di sini di dalam kitab ilmu tafsir mengatakan bahwa syu'uban wa qabaila itu orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Jadi kabilah-kabilah Islam, bangsa-bangsa Islam. Kenapa? Karena atqakum itu yang paling baik adalah orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu orang Islam. Kalau non-Muslim nggak ada yang bertakwa. Jadi yang tadinya sebagai ayat universal menjadi ayat lokal untuk membuat kerjasama antara sesama umat Islam. Bayangkan, tafsirnya begitu loh. Jadi kita nggak bisa menyalahkan total mereka, yang dalilnya ada, jelasnya ada. Saya konfirmasi, saya bilang, ya ente lebih paham betul. Itu, ya, ente lebih paham. Semacam itu. Jadi kenapa? Ya gara-garanya karena takwa didefinisikan al-imtithal an awamirihi, melaksanakan segala perintah Tuhan, wal istinab an nawahi, dan meninggalkan segala larang Tuhan. Siapa yang melaksanakan perintah Allah? Orang Islam. Jadi tidak ada kerjasama antar bangsa, antar agama, itu nggak ada kerjasama antar Islam, kan begitu jadi. Nah inilah makanya kita waspadai. Tetapi nyatanya di Indonesia orang masih beranggapan kalau saya menyalahkan mufasir, namanya murtad. Saya tidak menyalahkan Qurannya, menyalahkan mufasirnya. Mufasir masuk nggak? Imam Madahib masuk nggak? Iya. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan kita berbeda. Kalau di Syiah imam dimaksumkan, kalau di ahli sunnah tidak. Tapi prakteknya dimaksumkan juga kok. Betul nggak? Masa Imam Syafi'i salah? Masa Ibnu Katsir salah? Kan begitu persoalannya. Jadi sudah persoalannya. Jadi ini di Al-Quran ini salah satu tafsir yang menjadi mimbar politiknya Said Qutb. Kita baca, tapi baca kita bacaan kritis. Kalau di pondok mah kalau baca kitab diyakini benarnya ya. Boleh dijelaskan nggak kitab kuning? Nggak boleh ya? Oke. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta ajalah baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah mendengar cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin? Apa yang beliau sampaikan Bapak Ibu itu ada datanya semuanya, ada ayatnya dan ada hadisnya. Ya, tetapi oleh mereka yang tidak bisa menerima kebenaran atau mereka belum pernah mendengar penyampaian seperti itu, apalagi orang tersebut tidak mau menyelidiki, pasti beranggapan bahwa Bapak Buya Syakur Yasin itu sesat. Padahal yang disampaikan itu berdasarkan ayatnya, ada datanya, semua ada data, semua ada ayat, semua ada tertulis, bukan penyampaian menurut apa yang beliau dapatkan. Memang yang disampaikan itu apa yang beliau dapatkan, tetapi ada sumbernya. Ini yang ingin kita kasih tahu kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Apa yang beliau sampaikan itu adalah ada sumbernya. Sumbernya dari mana itu sudah jelas sekali. Nah, saudaraku, baik sekali kiranya video singkat ini memberikan informasi kepada kita semuanya. Dan di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semua untuk selalu berteguh di atas fondasi iman yang benar, jaga sikap hati dan motivasi kita di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Nah, malam ini saya harus istirahat full total saudara, karena lelah, sangat lelah sekali. Besok ada pelayanan yang sangat penting, pelayanan yang sangat luar biasa. Kita berjumpa dengan petobat-petobat baru.
kita ingin benar-benar memfollow up mereka, ingin membekali mereka, sehingga mereka benar-benar menjadi pribadi yang selalu berteguh di atas pondasi iman yang benar, dan mereka kita persiapkan untuk menjadi penuai, untuk menjadi penginjil, untuk menjadi saksi Kristus, saudaraku. Terima kasih. Terus dukung dalam doa.